Selesai, teman-teman. Oke, gimana untuk soal pretestnya? Apakah mudah atau sudah dikerjakan semuanya? Gimana? Susah, Kak. Susah? Oke, nggak apa-apa. Namanya juga pretest ya. Kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin aku terlalu cepat dalam menjelaskan, boleh disampaikan gitu ya. Tapi di sini peraturannya harus open mic biar kita saling kenal dan juga diskusi di dua arah gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, memang penyakitku di sini adalah kalau menjelaskan kadang terlalu cepat gitu ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk kalau misalnya aku terlalu cepat boleh langsung di stop. Kakak stop gitu ya atau Mbak stop 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 gitu atau terlalu cepat gitu. Gitu ya. Oke, bisa kita mulai teman-teman? Kita mulai ya. Oke. Apakah sudah terlihat untuk layarnya? Udah, Kak. Oke, sudah ya. Hari ini kita adalah pertemuan kedua. Untuk babnya adalah saluran pencernaan. Kita akan membahas mengenai peptic ulcer disease, ada diare, kemudian nanti pernafasannya adalah asma. Wah, kok dikit banget, Kak? Iya, karena memang biar kita pendalamannya lebih detail. Terus kalau teman-teman merasa ada yang kurang dan lain sebagainya, kita masih punya modul yang bisa teman-teman pelajari dan di situ materinya sudah lengkap sekali, gitu ya. Dan untuk teman-teman kalau misal mau wawancara dan sebagainya, teman-teman baca modul berteman aja karena itu di kita susun sudah lengkap dan di situ sudah ada tata laksana dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dari modul tersebut, boleh langsung ditanyakan ke tutornya, gitu ya. Oke, oke. Untuk yang pertama adalah materi tentang PUD atau peptic ulcer disease, gitu ya. Ada PUD atau peptic ulcer disease. Sebenarnya PUD atau peptic ulcer disease itu penyakit apa sih, teman-teman? Penyakit apa? Ada yang Tukak tahu? lambung. Tukak lambung. Oke, tukak lambung. Di situ ada kata-kata tukak. Otomatis tukak lambung ini itu ada apa? Ada yang luka ya? Ada yang luka. Kira-kira kalau dia itu ada luka, penyebabnya apa ya yang menyebabkan tukak lambung kira-kira? Penyebabnya apa? Atau kalau dalam bahasa farmasi atau bahasa medis namanya faktor resikonya. Apa sih, teman-teman? Kenapa kok bisa terjadi tukak lambung gitu? Gimana? Kira-kira faktor resikonya apa? Penggunaan NSAID berlebih untuk jangka panjang. Oke, bagus. Penggunaan NSAID jangka panjang. Baik. Oke, ada lagi? Pola hidup yang kurang baik, Kak. Contohnya kayak merokok. Oke, baik. Pola hidup seperti merokok. Telat makan bisa nggak sih, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kenapa telat makan itu bisa? Nah, Karena gaya hidup ya. Atau dari makanan. Oke. Oke, bagus ya. Di sini ada peptic ulcer disease yang mana faktor risikonya adalah penggunaan NSAID jangka panjang. Ya, bisa karena ini, bisa karena rokok, bisa karena gaya hidup atau makanan. Nah, coba kita kenalan lebih dalam mengenai peptic ulcer disease. Kira-kira apa sih penyakit tersebut dan bagaimana tata laksananya? Nah, di sini teman-teman, ada peptic ulcer disease. Kata-kata ulcer ini menunjukkan bahwa di lambung itu sedang ada luka. Lambungnya sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Nah, di sini ada anatomi ya, anatominya dari lambung. Ya, anatomi dari lambung di sini ada esofagus, kemudian ada diafragma di sini, kemudian ada fundus, ada les, lower esophageal sphincter di sini ya, les ini, yang mana pada kondisi GERD, les ini tidak bisa menutup sempurna. Jadi, yang harusnya kalau ada makanan dia otomatis menutup, pada kondisi HCl atau asam lambung, sehingga akan menekan lesnya ini, akhirnya lesnya ini akan terbuka, otomatis asam lambung akan naik ke esofagus. Itu dalam kondisi GERD. Kemudian di sini ada body atau tubuh lambung. Di sini ada
inti lambungnya ya. Kemudian di sini kalau ada ulcer, nah ini ada tanda-tanda kayak luka gitu di lambungnya. Namanya gastric ulcer. Kalau duodenal ulcer itu letaknya di sini. Ya, menuju ke usus atau duodenum. Gitu. Nah, di sini peptic ulcer disease itu merupakan penyakit komplikasi dari gastritis. Wah, apa itu gastritis? Gastritis itu adalah apa, teman-teman? Gastritis. Gastritis. Gastro apa? Intestinal yang mengalami tis. Tis itu apa? Iritasi. Iya, iritasi gastrointestinal atau apa namanya? Kita nyebutnya bahasa kerennya adalah MAH gitu ya. Gastritis itu adalah gastrointestinal yang mengalami iritasi. Kira-kira iritasinya ini karena apa? Karena apa? Karena iritasi. Gastrointestinalnya itu mengalami iritasi. Karena apa? Kok bisa iritasi sih? Iritasi itu kan biasanya kalau kena sesuatu yang sangat pekat, misal gitu ya. Apa? Sesuatu Kenaikan yang asam lambung bukan Kak? iya benar sekali. Karena banyaknya atau terjadi peningkatan asam lambung keras sekali ya. Karena dia HCl. Ya, asam lambung sehingga menyebabkan kondisi iritasi. Nah, kalau dibiarkan lama-kelamaan otomatis ya, ini di sini mengalami iritasi terus, otomatis pelindung lambungnya ini dia akan mengalami penipisan, terus ditambah lagi ada apa namanya bakteri gitu ya, sehingga menyebabkan kondisi luka di sini. Luka inilah yang menyebabkan perih lambung gitu. Jadi yang awalnya peningkatan asam lambung yang tidak terkontrol, akhirnya akan menjadi erosi. Erosi itu gimana? Erosi itu dinding lapisan lambungnya itu tuh semakin menipis. Jadi mukosa lambung karena adanya erosi, terkikis terus oleh asam lambung. Sehingga akan menyebabkan yang namanya peptic ulcer atau luka pada lambung. Gitu. Nah, peptic ulcer itu memiliki ulcerasi yang lebih besar. Jadi lukanya itu lebih besar, lebih dari 5 mm dan lebih dalam hingga muskularis mukosa lambung. Jadi kedalamannya itu udah lebih dari 5 mm. Gitu. Terus apa sih penyebabnya dari peptic ulcer atau faktor resikonya? Yang pertama ada Helicobacter pylori atau infeksi bakteri. Ada infeksi bakteri yaitu Helicobacter pylori. Kemudian benar ada penggunaan NSAID. Kemudian ada SRMD, Stress Related Mucosal Damage. Ini dikarenakan pendarahan lambung. Karena sebuah penyakit sehingga menyebabkan pendarahan lambung atau SRMD ini. Darah itu juga keras teman-teman kalau ketemu sama asam lambung. Itu nanti akan membuat darahnya menjadi warna hitam. Gitu ya. Dan ketika darah masuk lambung itu menyebabkan kenaikan asam lambung yang semakin tinggi sekali. Oleh karena itu, campuran antara asam lambung dan darah itu nanti akan membuat darah itu menjadi hitam pekat. Akhirnya, kalau seperti itu nanti akan dikeluarkan melalui feses warnanya hitam pekat. Nah, kalau misal pendarahan itu ditandai dengan fesesnya yang warna hitam pekat itu dicurigai adanya apa? Adanya pendarahan pada lambung. Misal kayak efek samping clopidogrel atau efek samping antiplatelet atau efek samping dari NSAID yang berlebihan. Nah, itu bisa menyebabkan itu fesesnya berdarah. Lalu apa yang membedakan ketika fesesnya itu berdarah, ada darahnya, tapi karena hemoroid atau karena mungkin terkikis aja nih. Nah, itu kalau misalnya yang keluar itu darah merah segar, itu bukan pendarahan lambung. Tapi kalau yang keluar itu adalah fesesnya berwarna hitam pekat, nah bisa jadi itu karena pendarahan lambung. Kecuali kalau pasiennya kemudian pasiennya itu ke apotek gitu ya, Mbak, fesesku kok warnanya hitam pekat ya. Nah, teman-teman jangan langsung, wah pendarahan itu Pak atau Bu. Jadi dievaluasi dulu atau di assessment dulu, apakah pasien menggunakan obat-obatan seperti zat besi, seperti itu. Kalau misal tidak menggunakan obat-obatan, coba kita evaluasi lagi, apakah pasien menggunakan obat-obatan yang menyebabkan pendarahan lambung atau enggak.
kayak gitu ya. Nah, pendarahan di lambung itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung itu tadi yang menyebabkan fesesnya berwarna hitam atau disebut dengan melena gitu. Nah, di sini PUD gitu ya, gejalanya itu ada apa aja? Gejalanya itu yang awalnya itu adalah asimptomatis tanpa gejala. Tapi tiba-tiba nanti parah gitu ya, karena tanpa gejala. 70% itu bersifat asimptomatis. Kemudian ada juga yang bersifat simptomatis dengan gejala. Nah, dengan gejalanya itu biasanya udah masuk ke komplikasi. Karena pendarahan, karena perforasi. Perforasi ini itu pecah, ya pecah pembuluh darah, atau pecah kayak apendik gitu ya, terus pecah. Nah, itu akhirnya menyebabkan pendarahan di dalam intraabdomen atau di dalam lambung. Itu pendarahan juga, atau obstruksi atau penyempitan saluran lambung. Gitu. Penyempitan saluran lambung. Itu adalah faktor-faktor dari PUD. Gitu ya. Bisa karena infeksi bakteri, NSAID, atau SFMB. Nah, dari sini kira-kira ada yang masih dibingungkan nggak dari ceritaku tadi? Atau sudah aman? Atau ada yang masih bingung terkait dengan... Izin bertanya Kak, Boleh, silakan. kalau NSAID itu kenapa bisa bikin tukak lambung? Mekanisme kerjanya gimana? Oke, kenapa sih NSAID? Pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa NSAID itu iritasi lambung atau bisa menyebabkan PUD? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Nggak ada yang kosong ya? Karena dia Mm-mm. tergantung dia NSAID selektif ataupun non selektif. Oke. Kalau NSAID non selektif itu beresiko tinggi untuk menyebabkan peptic ulcer karena si non selektif ini dapat menghambat COX-1 juga, kan di tubuh itu ada COX-1 sama COX-2. Nah, kalau misalkan kan NSAID itu mekanisme kerjanya menghambat COX untuk meredakan inflamasi. Mm-mm. Nah, kalau COX-1-nya itu dihambat, di mana COX-1 ini perannya sebagai pelindung mukosa lambung dengan dengan memproduksi mukus pada dinding lambung, maka ketika terhambat mukusnya akan kering gitu. Jadi si asam lambung ini akan mengiritasi si lambungnya tersebut. Betul nggak? Oke, bener banget, tepat banget. Iya, bener sekali ya. Thank you, Kak. Bener, gitu. Jadi, kita sekarang belajar mengenai NSAID dulu. Kenapa sih NSAID itu kok dia bisa menyebabkan PUD atau penyakit gangguan gastrointestinal? Bener banget yang dijelaskan tadi ya. Jadi, NSAID itu nanti akan berpengaruh pada yang pertama, kita akan masuk ke fosfolipid dulu. Kita akan belajar melalui fosfolipid. Fosfolipid ini nanti akan menghasilkan yang namanya asam arakidonat pada membran sel. Ya. Nah, asam arakidonat ini nanti dia nanti akan membentuk yang namanya apa ya? Ada COX-1, kemudian ada COX-2. Gitu. Ada COX-1, ada COX-2. Ini ada enzim di sini. Gitu ya, ada enzim COX-1 sama enzim COX-2. Yang mana asam arakidonat nanti akan diubah nih oleh enzim COX-1 sama enzim COX-2. Nah, untuk yang COX-2, ini perannya sebagai mediator inflamasi. Mediator inflamasi itu apa aja sih? Contohnya ada histamin, ada bradikinin, ada leukotrien, dan lain sebagainya. Fungsinya dari mediator inflamasi ini itu apa? Fungsinya adalah akan memberikan respon ketika terjadi inflamasi. Nah, responnya ketika terjadi inflamasi, otomatis mediator inflamasi ini akan dikeluarkan. Maka tubuh itu akan terjadi proses ini. Kolor. Tubuh akan mengalami kondisi kemerahan yang mengalami inflamasi tersebut. Kemudian perubahan bengkak, tumor gitu ya. Kemudian dolor, kemerahan, bengkak, terus kemudian nyeri. Sama satu lagi tubor, kolor, dolor. Kolor itu adalah panas. Nah, tubuh itu akan mengalami kondisi kemerahan, bengkak, nyeri, dan panas. Bener nggak? Kalau misal ada inflamasi atau apa ya, kayak tiba-tiba jatuh atau mungkin kena pisau, tiba-tiba tubuh itu akan merespon. Di sini loh ada inflamasi. Oke,
dengan mediator bikinin leukotrien. Nah, ketika mediator inflamasi ini dikeluarkan, maka dia akan memberikan respon inflamasi seperti kemerahan, bengkak, nyeri, dan juga panas. Ini adalah respon inflamasi di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, ini yang biasanya mengganggu pada kondisi pasien. Sehingga muncullah obat apa? Anti nyeri, antipiretik, sama anti-inflamasi. Gitu. Sehingga muncullah ini yang berfungsi untuk menghadang atau menghalau tubuh memberikan adanya kemerahan, bengkak, nyeri, dan panas. COX-2. Kemudian enzim ini bekerja pada COX-1 dan juga membentuk pada COX-2. Sedangkan tugas COX-1 ini teman-teman adalah fungsinya adalah melepaskan atau membentuk yang namanya prostaglandin. Prostaglandin ini fungsinya, aku sebutnya sebagai PGE ya. Prostaglandin ini fungsinya adalah untuk membentuk mukus lambung sebagai proteksi dari apa? Sebagai proteksi dari asam lambung atau HCl. Gini. Jadi fungsinya di sini prostaglandin itu membentuk mukus lambung sebagai proteksi dari asam lambung. Dari sini kira-kira ada yang masih bingung, teman-teman? Ada yang masih bingung atau sudah aman? Tentram, sejahtera, merdeka? Aman? Gimana? Ada yang berbeda dari pemahaman yang didapatkan dari kampus? Halo? Aman? Aku apa keluar Zoom ya ini ya? Enggak kan? Aman, Kak. Gimana teman-teman? Terlalu cepat atau teman-teman masih bingung? Boleh disampaikan responnya ya, jangan diam aja. Aku takut keluar Zoom tiba-tiba. Kak, untuk bahasa lain dari respon inflamasi tadi boleh diulangin nggak, Kak? Bahasa lain itu apa ya? Itu yang kolor tumor yang tadi, Kak. Oke, ada kolor, kemudian bengkak ini ada tumor. Nyeri itu apa ya? Dolor. Panas itu kolor. Kolor, salah. Merah itu dolor. Sorry. Nyeri, rubor merah. Oh iya benar-benar. Aku itu benar. Tapi kalau kolor benar panas kan? Yang aku inget. Palor panas, Ya, dolor nyeri, nyeri, rubor merah. tumor bengkak. Oke. Thank you. Terima kasih Kak. Benar, gini. Ada lagi? Sudah aman ya? Nah, sekarang sekarang harusnya itu aku tanya ke teman-teman, NSAID itu dia bekerjanya itu kan untuk sebagai apa nih NSAID? Anti? nyeri. Oke, ada anti nyeri, ada anti piretik, ada anti Inflamasi. Oke, kira-kira kalau indikasi atau indikasi dari NSAID itu anti nyeri, anti piretik, dan anti inflamasi, sebenarnya yang harus dihambat itu yang mana? Yang harus dihambat pembentukannya itu yang mana? COX-1 atau COX-2? COX-2, Kak. 2, Kak. Iya, seharusnya yang dihambat oleh NSAID ini adalah COX-2. Gitu ya. Nah, tapi tadi benar ceritanya, ada NSAID yang dia itu bersifat selektif, ada yang bersifat non-selektif. Kalau yang selektif, dia hanya menghambat COX-2 aja. Tapi kalau dia non-selektif, dia akan menghambat COX-1 sama COX-2. Gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika COX-1 ini dihambat? Apa yang terjadi ketika COX-1 ini dihambat? Mukus lambung untuk proteksi lambungnya itu nggak terbentuk, Kak. Sehingga lambungnya bisa diiritasi sama asam lambungnya. Oke, benar sekali. Sehingga ini prostaglandinnya itu tidak akan terbentuk. Prostaglandinnya ini tidak akan terbentuk, teman-teman. Jika prostaglandinnya tidak terbentuk, maka apa yang terjadi?
Iritasi, Kak. Iya, iritasi lambung. Karena tidak ada pelindungnya. Nah, contoh CLX2 yang selektif itu apa? Seperti celecoxib. Kalau yang non-selektif banyak banget ya. Ada aspirin, ada apalagi asam mefenamat, ada natrium diklofenak, dan lain sebagainya. Kira-kira dari sini dapat dipahami, teman-teman? Paham, Kak? Nggak boleh. Izin tanya. Boleh, Kalau silakan. misalkan kita cabut gigi, kita bisa nggak sih Kak, langsung pakai obat celecoxib, Kak? Boleh kok pakai natrium diklofenak gitu ya. Karena celecoxib itu harganya mahal, guys. Jadi, ada beberapa pasien kalau semisal dia sudah tidak bisa mentolerir lagi NSAID, maka langsung diberikan celecoxib. Tapi ada juga yang masih bisa mentolerir dengan cara apa? Makan dahulu sebelum menggunakan NSAID. Biarkan lambungnya terisi dulu, baru nanti menggunakan NSAID. Dengan begitu, iritasi lambung akan bekerja minimal kalau misal ada makanan di dalam lambung. Gitu, Kak. Oke? Oke, paham, Kak. Oke, sekarang aku bertanya kepada teman-teman. Bagaimana kabar parasetamol? Apakah parasetamol itu NSAID atau bukan? Enggak. Bukan, Kak. Parasetamol ini obat sejuta umat, sejuta penyakit, tapi hati karena menjadi penyakit hati kalau dia melebihi dosisnya. Nah, pertanyaannya, parasetamol ini apakah NSAID? Ini sering banget terjebak nih teman-teman. Ya atau tidak? Bapak. Tidak. Tidak ya. Parasetamol itu bukan NSAID, sehingga obat yang paling aman untuk pasien yang dia tidak bisa menggunakan NSAID. Gitu. Lalu bagaimana kerjanya parasetamol dalam menurunkan dia sebagai anti nyeri, antipiretik, tapi nyeri, terus antipiretik, tapi dia minim antiinflamasi. Jadi kalau ada bengkak gitu, dikasih parasetamol kerjanya sangat minimal sekali. Mekanisme kerja parasetamol itu bukan pada enzim COX, melainkan bekerja pada hipotalamus. Langsung hipotalamus secara langsung di bagian otak ya, yang memberikan respon terhadap nyeri. Sehingga parasetamol ini tuh aman digunakan untuk siapapun. Bisa untuk ibu hamil, pasien bayi, pasien dewasa, lansia, kemudian dia punya iritasi lambung dan lain sebagainya, aman digunakan parasetamol. Ya, sudah jelas tuh teman-teman bahwa parasetamol itu bukan NS. Menjawab parasetamol itu NSAID. Oke? Aman dari sini, teman-teman? Oke. Ini konsep dasar ini pernah keluar di soal masuk ITB. Sedetail ini untuk menjelaskan esai dari farmakologinya. Jadi teman-teman kalau belajar masuk PSPA ITB, belajarnya sedetail ini ya. Kenapa kok NSAID gini? Terus kemudian pernah keluar juga tuh kortikosteroid. Bedanya mineralokortikosteroid sama glukokortikosteroid itu apa? Itu disuruh menjelaskan di ITB. Jadi sedasar itu dari ITB. Jadi teman-teman belajarnya biar lebih mudah memahami konsep dasarnya. Gitu. Oke? Dari sini aman, bisa kita lanjutkan lagi? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini karena penyebabnya tadi itu ada Helicobacter pylori, ada NSAID, ada SRMD atau stress mucosal disease. Manajemen peptic ulcer disease dulu. Makanya. Gimana? Jadi, kalau dia itu akibat H. pylori atau di sini berarti ada infeksi apa, teman-teman? Ada infeksi? Bakteri. Oke, ada infeksi bakteri. Lalu, kalau terjadi atau ada infeksi bakteri, maka obat yang harus diberikan adalah Antibiotik. Oke, sip. Antibiotik. Mantulita sekali. Yang diberikan adalah antibiotik. Nah, di sini kalau misal PUD-nya itu akibat infeksi bakteri,
maka yang harus kita lakukan adalah eradikasi atau mengurangi perkembangan atau pertumbuhan dari bakteri dengan regimen terapi PPI. Apa? Pompa protein Pump inhibitor. inhibitor. Pompa proton inhibitor. Nah, nanti kita belajar ya apa aja PPI yang digunakan. Kemudian regimen utamanya ada PPI plus clarithromycin 500 mg, BID, bis in DDE atau 2 kali sehari, terus amoxicillin 1 gram BID, atau metronidazole 500 mg BID selama 14 hari. Gitu ya, nanti coba kita cek manajemennya. Nah, kalau misal akibat NSAID, teman-teman, maka apa yang harus kita lakukan? Hentikan penggunaan NSAID dulu. Kemudian terapi dengan anti-agen sekretori seperti PPI, yang mana durasi PPI kalau ulcernya kurang dari 1 cm, penggunaannya 4-6 minggu. Kalau lebih cm, penggunaan PPI-nya 6-8 minggu. Kalau duodenal ulcer, ini 4 minggu, gastrit bisa pakai PPI sama sukralfat. Nah, kalau non-NSAID bisa menggunakan PPI selama 4 minggu, kalau gastric ulcer selama 8 minggu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih pemeriksaan yang bisa digunakan untuk mengukur ulcernya ini? Apa namanya? Apa? Apa? Gastrik atau duodenal? Namanya adalah endoskopi. Nah, yang bingung ini masih kasarnya ya, kita belum masuk ke terapinya. Dulu ya, nanti pertanyaannya biar tidak nggak patah-patah. Terapi H. pylori atau terapi karena infeksi bakteri H. pylori. Yang pertama adalah triple terapi. Triple terapi, best triple terapi. Durasinya 14 hari. Ya. Kemudian untuk obat yang pertama adalah PPI. PPI bisa pakai omeprazole atau lansoprazole gitu ya. Yang diberikan 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Kemudian obat yang kedua adalah clarithromycin 500 mg 2 kali sehari. Kemudian ada amoxicillin 1 gram 2 kali sehari atau metronidazole. Jadi, kalau misal ada pasien alergi penisilin, maka amox bisa diganti dengan metronidazole. Gitu ya. Terus kemudian hati-hati, biasanya soal yang muncul PUD ini adalah durasinya, kemudian dosisnya ini clarithromycin 500 mg 2 kali sehari, amoxicillin 1 gram 2 kali sehari atau metronidazole 500 mg 2 kali sehari. Itu biasanya juga keluar. Nah, sekarang ada kalau semisal penggunaannya best triple terapi selama 14 hari ini tidak optimal, maka bisa menggunakan bismuth quadruple terapi. Bismuth ini juga agen anti sekretori. Durasinya 10-14 hari. Terapinya ada PPI atau H2RA. H2RA itu apa? Histamin 2 reseptor antagonis. Nah, bisa menggunakan PPI atau H2RA seperti kayak ranitidin, simetidin, kayak gitu ya. 1 kali atau 2 kali sehari. Kemudian bisa diberikan ditambah dengan bismuth subsalisilat 525 mg 4 kali sehari. Ditambah metro 250-500 4 kali sehari. Ditambah tetrasiklin juga 4 kali sehari. Nah, kalau misal tidak menggunakan bismuth, misal pasien itu alergi bismuth, juga bisa menggunakan PPI 10
Kemudian bisa menggunakan clarithromycin, amoxicillin, dan juga metronidazole. Diberikan 1-10 hari. Gitu ya. Nah, ini yang sering banget keluar tuh cuma sampai ini aja. Kalau yang ini itu hanya sebagai tambahan pengetahuan aja ya. Kalau sequential terapi kayak ditambah dengan apa? PPI, Amox, Metro, sama Claritro. Kalau hybrid terapi, PPI, amoxicillin, Metro juga, sama clarithromycin. Seperti itu. Nah, terapi yang digunakan pada infeksi H. pylori itu adalah first line-nya adalah PPI plus clarithromycin plus amoxicillin atau metronidazole selama 10-14 hari. Jika first line tidak memberikan efek yang optimal, maka penambahan antibiotik dengan 4 regimen. Maka diperlukan penggantian golongan antibiotik lain. Ya, kayak tadi. Bisa menggunakan atau diganti dengan metronidazole. Oke, dari sini kalau PPI ya, PPI itu bisa menggunakan lansoprazole. Lansoprazole biasanya 1 kali sehari. Ada omeprazole 2 kali sehari. Oke, dari sini aman teman-teman? Kak izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Untuk yang antibiotik dengan 4 regimen itu maksudnya yang mana ya, Kak? Ah, 4. Yang maka perlu penambahan antibiotik dengan 4 regimen. Oh, 4 regimen itu maksudnya penambahan antibiotik, terus menggunakan terapi yang quadruple ini, bisa ditambahkan bismut atau non-bismut. Gitu. Jadi terapinya, first line-nya itu adalah menggunakan 3 obat, PPI plus 2 AB, terus kalau nggak bisa, line-nya itu adalah 4. Bisa menggunakan PPI, terus menggunakan 2 AB, plus bismut. Atau kalau dia non-bismut, itu bisa ditambahkan antibiotik. Maksudnya ini, Kak. Oke, gimana? Terima kasih, Kak. Oke, dengan senang hati. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Untuk yang terapi bismut quadruple itu kan drug satunya pilihannya di PPI sama H2RA. Nah, itu untuk penggunaan PPI sama H2RA itu ketentuan masing-masingnya seperti apa? Tidak ada ketentuan masing-masing sih, Kak. Jadi regimen terapinya bisa menggunakan PPI, bisa menggunakan H2RA. Gitu, bebas. Memang karena dia sudah ada tukanya, ada lukanya ya, sehingga perlu ditekan dari pelepasan HCl melalui pompa proton. Sehingga biasanya PPI lebih direkomendasikan dibandingkan dengan H2RA. Nah, gitu. Tapi dari guideline masih bisa tuh menggunakan H2RA gitu. Tapi kalau semisal yang kayak terapi first line kayak misal terapi triple kayak gitu, pakainya tetap PPI bukan H2RA. Gitu, Kak. Jadi sebenarnya kalau PUD masih bisa yang direkomendasikan adalah penggunaan PPI. Gitu. Oke, gimana dari sini aman? Aman, Kak. Oke. Oke ya. Jadi teman-teman, kalau semisal pasiennya ini alergi penisilin, berarti nggak bisa pakai amoxicillin, maka dapat diganti dengan menggunakan apa? Metronidazole. Oke, metronidazole. Terus kemudian kalau semisal clarithromycinnya ini nggak bisa digunakan, maka menggunakan apa ya? Menggunakan apa? Bismut. Bismut tidak bisa menggantikan ya. Pakainya antibiotik juga, tetrasiklin. Jadi, untuk antibiotiknya, untuk yang terapi PPI itu teman-teman, aku biasanya menghafalkan tuh ada 4 ya. Ada amoxicillin, amok 1 gram 2 kali. Kemudian kalau amok nggak bisa pakai metro 500 mg 2 kali. Nah, kemudian ada clarithromycin 500 mg 2 kali sehari. Namanya tetrasiklin 504 kali sehari. Nah, ini adalah yang saling menggantikan. Kalau misal pakai amoxicillinnya itu alergi, maka bisa diganti metronidazole. Ternyata pasiennya itu alergi amoxicillin sama metronidazole, maka dapat diganti tetrasiklin. Kalau pasiennya ini alergi clarithromycin, maka bisa diganti tetrasiklin atau metronidazole ditambah dengan amoxicillin. Jadi intinya antibiotiknya ini, kecuali yang levofloxacin triple atau based on terapi levofloxacin, maka untuk PUD itu yang digunakan 4 antibiotik ini. Tinggal dibolak-balik aja. Gitu ya. Oke, dari sini aman? Kak izin nanya, Boleh, silakan. kalau tetrasiklin itu harus bismut atau boleh pakai yang
regimen yang 3 di atas itu. Boleh menggunakan regimen yang lain, Kak. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, maaf izin tanya, itu tulisannya apa ya Kak? Yang di first line sama second line yang 3, 4 itu di bawah PPI itu apa tulisannya Kak? Ini PPI, first line-nya adalah 3. 3 itu adalah ini, base triple terapi ya. Berarti terapinya menggunakan 3 obat. Itu ada yang pertama PPI plus 2 AB, 2 antibiotik. Ya, second line-nya menggunakan 4 obat. Bisa 1 PPI plus 2 antibiotik plus bismuth. Atau kalau dia nggak pakai bismuth, bisa ditambah dengan antibiotik yang lain. Oke, gimana? Iya Kak, makasih. Sama-sama. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Aman ya? Aman, Mantulita, terlalu cepat nggak? Masih terlalu cepat? Atau aman? aman aja Kak. Aman ya, baik. Nah, di sini ada dosis drug dosing table-nya. Jadi dosisnya apa aja sih? Apa namanya? PPI itu gitu ya, atau apa aja sih H2 reseptor antagonis? Nah, dan PPI-nya, karena nggak semua PPI ternyata aman loh untuk ibu hamil gitu ya. Nah, di sini ada omeprazol atau omeprazol, terus dikombinasi ya ini dengan sodium bikarbonat. Dosisnya 40 mg dalam sehari, bisa diberikan 20-40 mg per hari gitu ya. Hati-hati pada pasien dengan gangguan hati, pregnancy kategorinya C. Kemudian ada lansoprazol, hati-hati untuk pasien gangguan hati juga. Ada rabeprazol, kemudian ada pantoprazol, ada esomeprazol, ada dexlansoprazol. Hati-hati pada penggunaan pada pasien hati gitu. Nah, di sini kategorinya B semua kecuali yang omeprazol. Jadi digunakan kecuali omeprazol karena kategorinya C. Gitu ya. Kemudian ada H2 reseptor antagonis. Ada simetidin, hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal dan juga pasien dengan gangguan hati. Famotidin 20-40 mg per hari. Hati-hati pada pasien gangguan ginjal. Hati-hati pada pasien ginjal. Ranitidin juga hati-hati untuk pasien dengan gangguan ginjal. Yang mana di sini semua kategorinya B. Kemudian ada mucosal protection, ada sukralfat, gitu ya. Aluminium mungkin akan menyebabkan akumulasi pada gangguan ginjal. Kategori pregnancy-nya ada B. Gitu ya. Kategorinya ada B. Kemudian misoprostol, ini pregnancy kategori X, dia sebagai pelapis atau dia sebagai analog prostaglandin. Jadi yang mendukung pembentukan prostaglandin. Nah, sehingga di sini kalau ibu hamil PPI yang bisa digunakan apa, teman-teman? PPI yang bisa digunakan apa aja? Selain omeprazol. Oke, selain omeprazol, karena omeprazol ini memiliki kategori kehamilan C. Kalau H2RA, boleh semua atau tidak? Boleh semua, Kak. Oke, boleh semua diberikan. Oke, gitu ya. Aman dari sini? Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Izin bertanya Kak, Boleh, silakan. tadi kan sempat untuk PPI yang kakak mention itu kan ada lansoprazol sama omeprazol. Sedangkan kalau nggak salah tadi di soal pretest itu ada yang untuk pasien dengan ginjal stadium 4 itu jawabannya rabeprazol. Nah, itu kira-kira untuk pemilihan PPI-nya itu sebaiknya gimana? Oke, nanti itu kita bahas ya di soal ya. Oke, Kak. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi? Nah, karena kita dari tadi membahas lambung, dan lambung, maka otomatis kita juga harus kenalan dengan asam lambung. Karena berkaitan dengan mekanisme kerja obatnya, guys. Gitu ya. Nah, di sini regulasi asam lambung atau proses terbentuknya asam lambung. Nah, kira-kira gimana ya proses terbentuknya itu? Jadi ada yang tahu dulu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu langsung nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama adalah pada regulasi asam lambung itu
ini ada yang melibatkan yang namanya saraf parasimpatik. Ya, apa itu saraf parasimpatik? Nah, saraf parasimpatik itu yang berperan dalam yang berperan dalam ikatan dengan M1 atau reseptor muskarinik 1 gitu. Oke, jadi yang pertama adalah dari atas atau dari bawah? Dari atas dulu ya. Nah, di sini ada saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik ini nanti kalau semisal ada makanan atau dalam proses normalnya gitu ya, itu akan menghasilkan yang namanya asetilkolin. Ya, jadi ketika saraf parasimpatik atau sistem parasimpatik itu aktif, gitu ya, maka ini nanti akan mengeluarkan namanya asetilkolin. Asetilkolin itu adalah neurotransmitter. Ya, dia akan melepaskan asetilkolin atau ACH, yang mana asetilkolin ini nanti akan berikatan dengan reseptor M1 atau muskarinik 1 pada sel ECL, gitu ya, pada sel ECL, sehingga ketika ikatannya antara asetilkolin dengan reseptor M1 hasilkan yang namanya histamin. Dia akan menghasilkan namanya histamin. Nah, histamin ini nanti akan berikatan dengan reseptor H2 atau reseptor histamin 2 pada sel parietal lambung. Pada sel parietal lambung, gitu. Nah, pada ketika si histaminnya ini itu berikatan dengan sel parietal lambung, maka pompa proton ini akan aktif dan akan membentuk yang namanya HCl atau pembentukan asam lambung yang berlebihan maka dapat menyebabkan yang namanya iritasi lambung. Oke. Dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Kak, dari pompa proton aktif tadi, Kak, kita diulangi. Ketika pompa ini aktif, dia melakukan aktivasi pompa proton, akan membentuk yang namanya HCl. Nanti akan ada pertukaran H+ sama K+ ya di sini ya. H+ sama K+ akan mengalami pertukaran, sehingga akan membentuk yang namanya HCl, atau asam lambung. Ketika asam lambungnya ini tuh naik drastis, dapat menyebabkan kondisi iritasi lambung. Oke. Oke, dari sini aman? Aman? Kak. Ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut dulu ya. Nah, teman parasimpatik ini, dia juga menstimulasi yang namanya sel non-parietal. Ya, dia akan menstimulasi sel non-parietal sehingga akan mengeluarkan prostaglandin 1 dan akan menghasilkan proteksi lambung. Gitu. Dia juga akan mengaktifasi sel non-parietal, akan membentuk prostaglandin 1 yang menyebabkan adanya proteksi lambung, membentuk mukus untuk memproteksi lambung dari HCl. Gitu. Nah, di sini juga ada jika pH lambung itu kurang dari 3. Ya. Jika pH lambung kurang dari 3 itu otomatis itu sangat asam sekali. Sangat asam. Maka sel D ini akan terangsang pengeluarannya. Sel D akan melepaskan yang namanya somatostatin. Somatostatin akan menghambat atau pembentukan gastrin. Ya, sehingga ketika gastrinnya ini dihambat, maka sel parietalnya ini juga akan dihambat. Gitu ya. Ketika sel parietalnya dihambat, maka otomatis asam lambungnya tidak akan terbentuk. Gitu. Jadi biar nggak terlalu asam lagi, kalau pH lambungnya itu udah terlalu asam, jangan ditambah lagi. Kalau asam lambungnya kalau ditambah lagi otomatis makin iritasi.
Sehingga ada umpan balik di sini. Sangat asam, kurang dari 3, maka sel D-nya akan keluar, melepaskan somatostatin. Somatostatin akan menghambat sel ECL dan juga gastrin, sehingga akan menurunkan yang namanya asam lambungnya. Gitu. Kemudian di sini, nah, makanan atau protein ini nanti akan menyebabkan sel G itu membentuk gastrin. Gastrin ini nanti akan merangsang sel parietal untuk menaikkan HCl atau meningkatkan sekresi HCl-nya. Seperti itu. Nah, dari sini udah mulai muncul tuh obat-obatannya apa aja tuh. Gitu. Obat-obatannya apa aja sih? Di sini yang pertama adalah analog somatostatin. Kenapa analog somatostatin itu dibutuhkan? Ya, untuk mengatasi pendarahan lambung. Analog somatostatin ini contohnya adalah okreotid. Tuh, dia sebagai analog prostaglandin. Analog somatostatin. Dia mendukung kerja dari somatostatin untuk mengkat atau mengurangi gastrin dan juga mengurangi sel ECL. Nah, kemudian kita masuk ke sini, ada antikolinergik. Antikolinergik ini berarti dia akan menghambat reseptor M1. Contoh obatnya apa? Antikolinergik. Antikolinergik atau antimuskarinik obatnya apa? Ada yang tahu? Tropium bromida. Apa? Tropium bromida sama Asma. Ya, berarti dia mempengaruhinya pada sel otot bronkus, ipatropium bromida atau tiotropium bromida. Kalau di sini reseptor M1 itu dia berperannya pada sel ECL lambung. Gitu. Maka contoh dari antimuskarinik adalah ekstrak beladon, bukan Kak? apa? Yang ekstrak beladon. Oke, sih benar. Ekstrak beladon. Contohnya. Oke. Kemudian di sini ada yang menghambat histamin blocker. Ada yang menghambat reseptor histamin atau H2 blocker. Contohnya apa tadi? Ranitidin, simetidin, famotidin, nizatidin gitu ya. Kemudian ada juga yang menghambat pelepasan atau aktivasi pompa proton, yaitu PPI. Contohnya apa tadi? Lansoprazol, omeprazol. Oke. Lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang bekerja secara lokal, yaitu antasida dan mukoprotektif. Mukoprotektif itu kayak sukralfat. Jadi bekerja secara lokal untuk menetralkan HCl. Nah, itu ada antasida sama mukoprotektif. Kemudian ada analog prostaglandin, dia mendukung pembentukan prostaglandin untuk mencegah iritasi lambung. Obatnya adalah misoprostol. Oke. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah aman? Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Tadi mau minta tolong dijelasin ulang yang makanan. Oke, jadi makanan utamanya dia mengandung protein. Ketika ada makanan ini masuk ke dalam tubuh, maka sel G ini akan mengeluarkan gastrin. Gastrin akan mengaktifkan dan hasil akhirnya akan meningkatkan asam lambung. Gitu. Jadi ketika ada makanan masuk, ada makanan nih, ayo lambung kita segera kita siap-siap dulu sehingga akan mengeluarkan gastrin, akan mengeluarkan sel parietal. Nah, asam lambungnya itu udah siap nih. Kalau nanti makanannya itu ada kuman dan lain sebagainya, asam lambungnya siap untuk memakannya kayak gitu. Oke? Dari sini Berarti makanannya nggak nyebab tergantung makanannya. Kalau makanannya itu terlalu pedas, terlalu asam, itu bisa menyebabkan perubahan pH pada lambung ketika dimakan yang menyebabkan kondisi iritasi lambung. Gitu, Kak. Oke, Kak. Sama satu lagi. Boleh, silakan. Kalau pH lambung kurang dari 3 itu bisa disebabkan karena apa? pH lambung kurang dari 3 bisa terjadi karena pendarahan lambung dulu. Atau bisa terjadi karena PUD juga bisa. Yang PUD yang parah banget. Terus juga bisa konsumsi makanan yang sangat-sangat asam, kayak gitu juga bisa. Kayak gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Aman dari sini? Ada mungkin yang mau ditanyakan dulu?
Satu lagi mungkin Kak. Boleh, nggak apa-apa. Jadi buat penaikan asam lambung itu disebabkannya karena pendarahan gitu ya Kak. Jadi naik. Itu juga bisa. Karena ada darah ya. Darah kan kayak lambung itu kan dia kan fungsinya adalah memakan kuman-kuman yang ada di makanan tuh. Otomatis ketika di lambung makanan itu akan diolah kayak apa ya? Kalau diublek-ublek apa ya bahasanya itu dicampur baur antara asam lambung sama makanannya. Nah, ketika yang ternyata itu yang keluar itu adalah darah, otomatis darah itu nanti yang akan menyebabkan darah itu bersifat keras banget ketika bertemu dengan si asam lambung. Sehingga ketika pendarahan, maka asam lambung itu akan semakin meningkat karena dikiranya itu kuman. Ketika dikira itu kuman, maka asam lambung itu akan meningkat drastis sekali. Ketika terjadi peningkatan asam lambung yang sangat drastis sekali dan mukosanya itu tipis, ya otomatis lambungnya yang akan terasa perih sekali. Gitu, Kak. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk pH lambung kurang dari 3 itu bisa juga dikarenakan PUD ya. PUD karena infeksi H. pylori. Karena infeksi H. pylori. Kenapa? Karena H. pylori itu pada awal infeksi dia menurunkan somatostatin dan meningkatkan gastrin. Menurunkan dan meningkatkan gastrin sehingga pembentukan sel D ataupun somatostatinnya itu juga terganggu. Sehingga menyebabkan pH lambungnya menjadi kurang dari 3. Oke? Oke Kak. Ada lagi? Aman ya? Aman, Kak. Oke, aman. Lanjut ke mekanisme kerja obat. Di sini ada antasida. Antasida itu contoh obatnya ada magnesium hidroksida, ada ALOH3, ada CaCO3. Magnesium MgOH2 ini memiliki efek samping apa, teman-teman? Diare. Yang diare magnesium atau Al? Apa yuk? MG. Yang diare Mg atau MG. MG, Kak. Mg? Oke. Sepakat. Yang menyebabkan diare itu adalah Mg. Diare mang gitu ya. Diare Mg. Kalau Al ini menyebabkan Konstipasi. Oke, konstipasi. Ini pernah keluar di ITB. Apakah alasan kombinasi dari antasida MgOH2 dan juga ALOH3? Jawabannya adalah saling menutupi efek samping ya. Karena MgOH2 itu memiliki efek samping diare dan ALOH3 memiliki efek samping konstipasi. Sehingga mereka berdua sinergis untuk menutupi efek samping obat. Gitu jawabannya ya nanti. Nah, di antasida ini memiliki memiliki mekanisme kerja menetralkan asam lambung. Kemudian ada H2 blocker, itu contohnya ada ranitidin, simetidin, famotidin, nizatidin. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor histamin 2 sehingga menghambat aktivasi sel parietal. Ada PPI, ada lansoprazol, omeprazol, pantoprazol. Mekanismenya menghambat pompa H+, K+, ATPase sehingga menghambat pembentukan HCl. Agen mukoprotektif seperti sukralfat dan rebapmipid ini melindungi mukosa lambung dengan cara membentuk lapisan seperti mukus. Ada antikolinergik tadi ya, ada ekstrak beladon sama telanzapin, menghambat reseptor M1 atau muscarinic 1, sehingga menghambat aktivasi sel ECL. Ada analog prostaglandin, ini contoh obatnya misoprostol, mekanismenya menyerupai prostaglandin 1 yang berfungsi sebagai pelindung mukosa lambung. Ada analog somatostatin, ini okreotid, menyerupai somatostatin, memberi umpan balik negatif pada sel ECL dan sel G. Nah, biasanya okreotid itu digunakan pada pasien pendarahan lambung. Dari sini aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, Kalau izin ini? bertanya. Iya, boleh, silakan. Kak, kan ini kan golongan obatnya banyak kan. Ada antasida, ada H2 blocker, PPI, dan lain sebagainya. Kadang ada nemuin pasien tuh yang diresepinnya tuh double gitu, Kak. Udah mah dikasih PPI, terus ada sukralfat lagi. Nah, cara minumnya yang baik tuh gimana sih kalau ada diresepin kombinasi antara PPI sama sukralfat? Bahkan ada yang dikombinasi juga sama ranit gitu, Kak. Kalau dikombinasi sama ranitidin dan PPI itu bisa jadi duplikasi ya Kak ya. Jadi nanti dipilih salah satu aja, konsultasi ke dokternya. Bisa pakai lansoprazol atau menggunakan ranitidin karena
apa namanya itu sama-sama menekan asam lambung kayak gitu. Nah, tapi bisa juga kalau semisal dia itu kombinasi antara PPI dan sukralfat. Sukralfat. Gini ya. Kombinasi antara PPI dan sukralfat. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena PPI ini dia berperannya itu menghambat apa? Pompa proton pertukaran H plus K plus gitu ya. Sehingga pelepasan HCl menjadi berkurang. Sedangkan sukralfat dia sebagai apa? Mukoprotektor yang dia fungsinya adalah melindungi apa? Mukosa lambung. Mukosa lambung. Oke. Bentar. Berarti kalau dikombinasi sama ranit nggak boleh, Kak? Iya, jadi pilih salah satu aja. Nanti Kak triple gitu, wah kasihan tuh nanti. Melindungi mukosa lambung. Yang mana sukralfat ini bekerjanya lokal atau enggak, guys? Lokal. Iya, Lokal. benar sekali. Kenapa diperbolehkan kombinasi PPI atau H2RA dengan sukralfat atau antasida? Karena sukralfat atau antasida ini bekerjanya secara lokal. Dia tidak mempengaruhi apapun gitu ya. Dia bekerjanya secara lokal. Jadi untuk ketika nanti ada asam lambung, jerat ini ya, dalam bentuk asam, masuklah si sukralfat untuk menetralkan dan melapisi dinding lambung. Nah, interaksi antara PPI dan sukralfat itu terjadi pada fase apa, guys? Pada fase apa? Hah? Pada fase apa? Fase ketika obat diminum, dia akan mengalami fase farmakokinetik dulu. Ya, dia akan mengalami fase farmakokinetik. Ada absorpsi, kemudian ada distribusi, ada metabolisme, ada ekskresi. Baru nanti ke farmakodinamik yang berkaitan dengan reseptor. Nah, PPI sama sukralfat ini interaksinya di mana? Yaitu interaksi absorpsi. Karena letaknya di lambung. Tujuannya sama-sama untuk lambung. Nah, ketika ada interaksi absorpsi, maka solusi yang diberikan adalah pemberiannya di jeda 2 jam. Gitu ya. Di jeda 2 jam. Oke. Tidak boleh diberikan bersamaan karena saling mempengaruhi nanti ya. Nah, karena di jeda 2 jam, kenapa sih kok di jeda 2 jam? 2 jam itu adalah waktu ideal lambung mengalami pengosongan obat. Pengosongan. Jadi 2 jam itu waktunya lambung mengalami pengosongan. Nah, bagaimana berarti minumnya? Minumnya bisa 30 menit itu PPI, kemudian 2 jam kemudian baru sukralfat. Atau sebaliknya, intinya dua obat ini tidak boleh bertemu. Gitu ya. Bisa 30 menit sebelum makan sukralfat, 2 jam kemudian baru PPI. Kayak gitu. Jadi pokok jedanya adalah 2 jam. Gitu. Oke, gimana? Dari sini ada pertanyaan? Kalau misal sukralfat duluan gimana, Kak? Boleh, sukralfat duluan. Cuma kita harus lihat dulu nih. Bentar. Lihat di Medscape waktu paruhnya itu berapa ya? Bentar. Teman-teman bisa download Medscape ya teman-teman. Di situ banyak banget informasi obat. Jadi bisa belajar nanti dari farmakokinetik dan lain sebagainya. Oke. Absorpsi dari si sukralfat itu sekitar 1-2 jam. Jadi kita lihat di bagian Medscape gitu ya. Kita lihat fase farmakokinetiknya adalah sukralfat. Itu dia habis 1
sampai 2 jam. Udah diabsorpsi. Durasinya sampai 6 jam. Kemudian kita cek PPI. PPI contohnya omeprazol. Omeprazol ini onsetnya, bukan onset. Ya, onset absorpsinya ya. Onsetnya itu adalah 1 jam. Durasi dari omeprazol itu adalah 73 jam. Durasi itu adalah ketika obat itu memberikan efek. 73 jam. Nah, ini bisa berarti penggunaannya adalah yang penting, ini kan kita lihat bahwa sukralfat itu durasinya 1-2 jam. Berarti pengosongan lambung itu udah pas tuh kalau pemberian jedanya itu 1-2 jam. Jadi bisa diberikan sukralfat dulu, kemudian 2 jam kemudian baru PPI, atau PPI dulu, baru 2 jam kemudian adalah si sukralfat. Kayak gitu. Gimana, ada sanggahan? Aman? Intinya, kalau misal dia itu fase absorpsi adalah solusinya diberikan 2 jam. 2 jam, karena 2 jam itu adalah waktu ideal untuk pengosongan lambung. Pak, minumnya sesudah atau sebelum makan ya? Apa? Minumnya sesudah apa sebelum makan? Bebas. Jadi sebelum makan 30 menit sampai 60 menit sebelum makan, atau 2 jam setelah makan. Kayak gitu. Yang penting kondisi perutnya adalah kosong. Gitu, guys. Oke. Perut kosong itu intinya 2 jam, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Gitu. Yang mana sukralfat itu dia dalam kondisi asam akan membentuk lapisan yang melapisi lambung. Oke, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya perutnya isi gimana, Kak? Perutnya isi apa ini? Isi makanan. Ya, berarti kalau misal isi makanan, ditunggu dulu sampai dia benar-benar kosong lambung gitu. Jadi bisa diminumkan intinya dalam kondisi perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Gitu, Kak. Kalau nanti perutnya nggak kosong, ya otomatis dia akan membentuk lapisannya juga nggak optimal karena di situ ada isinya. Gitu. Oke, dari sini aman? Lanjut? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Soal nomor 1. Seorang pasien pria, Tuan K, 52 tahun dengan peptic ulcer akibat H. pylori, memiliki riwayat alergi penisilin. Dokter akan memberikan terapi eradikasi untuk pasien tersebut. Terapi yang paling tepat adalah Yang B. B. Kenapa B? Karena alergi penisilin. Ya, karena ada alergi penisilin sehingga kita langsung amoksisilinnya kita hapus. Ini salah dengan ada sukralfat ya. Jadi jawabannya sudah jelas yang B. Untuk PPI kalau menggunakan omeprazol berapa, guys? 2 kali sehari atau 1 kali sehari? 2. 2 kali. Oke, 2 kali sehari. Kalau yang metronidazol dosisnya berapa? 500. 500 mg 2 kali sehari. Klaritromisin 500. 2 kali sehari. Oke. Kalau misal menggunakan amoksisilin, berarti 1 gram. 1 gram. 1 gram. 1 gram 2 kali. 2 kali sehari. Oke. Kata kuncinya atau tipsnya ya biar cepat adalah semuanya baik PPI, PPI-nya itu omeprazol ya atau H2RA. PPI, omeprazol atau H2RA itu diberikannya 2 kali, kemudian antibiotik semuanya diberikan 2 kali kecuali tetrasiklin. Tetrasiklin 500 mg diberikan berapa hari? Diberikan berapa kali? 4 kali sehari. Kalau bismut? Bismut tadi? 4 kali sehari. Oke, benar. Bismut juga 525. Jadi ya, itu ya 2 kali, antibiotiknya semua 2 kali.
Kemudian kalau kecuali tetrasiklin 4 kali sehari, dan bismut itu 5, 2, 4 kali sehari juga. Nah ini, oke? Cara menghafalkannya mudah sekali gitu. Jadi antibiotiknya semuanya 2 kali sehari kecuali tetrasiklin, yaitu 500 mg 4 kali sehari. Bismut subsalisilat 525 mg 4 kali sehari juga. Mantulita dari sini aman? Izin tanya, Boleh, silakan. kalau koamoksiklaf itu Kak? Koamoksiklaf itu sama ya. Ini adalah koamoksiklaf, itu merupakan kombinasi antara amoksisilin dan asam klavulanat. Yang mana kombinasi amoksisilin dan asam klavulanat itu untuk mengurangi resistensi beta-laktam. Resistensi beta-laktam atau resistensi obat amoksisilinnya. Gitu. Jadi asam klavulanat itu memiliki peran untuk mencegah resistensi dari beta-laktam. Gitu, Kak. Tetap nggak bisa pakai koamoksiklaf ya Kak? Nggak bisa, karena di sini ada kandungan amoksisilinnya yang merupakan golongan penisilin. Oke? Oke, Pak. Oke, dari sini aman? Aman, Kak. Oke, lanjut ya. Nih, bener ya. Bismut 4 kali, tetrasiklin 4 kali. Tapi kalau dia bismut quadruple, kalau ada dia regimennya ada bismut, ternyata metronidazolnya juga 4 kali, guys. Iya. Tapi selain itu, metronidazolnya diberikannya tetap 2 kali sehari. Nih, 2 kali sehari. Ini juga 2 kali sehari. Ini juga 2 kali sehari. Ini 2 kali sehari. Jadi kalau ada bismut aja, metronidazolnya diberikan 4 kali sehari. Gitu ya. Ingat-ingat aja berarti kalau 4 regimen, 4 rek berarti semua diberikan 4 kali. Kecuali PPI. Ya, atau H2RA. Bismut B4, bismut subsalisilat I, metro 4, kemudian tetrasiklin 4. Oke, dari sini aman? Jelas? Oke ya, Jelas. lanjut. Oke, lanjut. Nomor 2. Seorang wanita Nyonya U, 60 tahun dengan tukak lambung mengonsumsi warfarin untuk fibrilasi atrium. Dokter meresepkan omeprazol juga untuk terapi lambung pasien. Apa potensi masalah yang mungkin terjadi pada pasien ini? Yang mana? Ini ada interaksi. Yang B, Kak. Antara OMZ dengan Warfarin. Oke, interaksinya di fase apa berarti? Metabolisme. Oke, pada fase metabolisme. Jawabannya yang mana? B. Yang meningkatkan resiko pendarahan, Kak. Oke, jadi teman-teman, golongan PPI ya, itu dia merupakan inhibitor enzim CYP. Nah, apa sih Kak? Apa sih Mbak inhibitor enzim CYP itu? Ada yang tahu nggak? Nah, kita belajar tadi interaksi absorpsi. Solusinya adalah apa teman-teman tadi? Solusinya adalah Diberi jeda. Oke, diberi jeda. Sekarang, interaksi dari metabolisme. Bisa nggak sih diberi jeda? Bisa nggak? Nggak bisa ya, susah. Enggak, Kak. Iya. Kita belajar dulu nih tentang metabolisme atau interaksi metabolisme. Nah, di sini ada beberapa obat dapat meningkatkan atau menurunkan kecepatan metabolisme obat dan mempengaruhi bioavailabilitas obat. Nih, inhibisi metabolisme dapat terjadi karena kompetisi metabolisme pada subtipe kromosom yang sama. Ya, sehingga akan terjadi gangguan kemampuan metabolisme. Kalau induksi metabolisme, maka terjadi peningkatan sintesis isoenzim yang dimediasi oleh gen. Paham nggak kalau dari sini? Kalau paham aku next, kalau nggak paham aku jelasin. Kurang paham, Kak. Oke, jadi gini ya. Nah, di sini. Jadi gini, ada yang namanya, ini pada fase metabolisme. Pada fase metabolisme, guys. Pada fase metabolisme itu ada obat yang berperan sebagai induktor enzim. Ada enzim. Boleh dibantu dulu. Induktor enzim itu berarti dia itu
meningkatkan kinerja enzim atau mengurangi kinerja enzim? Meningkatkan. Kak. Oke, kita kunci ya. Namanya induktor enzim, berarti dia meningkatkan kinerja enzim. Berarti kalau inhibitor, maka dia menurunkan kinerja enzim hepatik atau enzim pada hati. Oke, dari sini dapat ditangkap dulu. Tangkap bola, aman? Aman ya? Aman, Kak. Oke, kalau aman sekarang, ketika terjadi induktor enzim, ya, ketika terjadi obat, ada dia itu sebagai induktor enzim, dia otomatis dia akan melakukan metabolisme bersamaan dengan obat lain. Ya, RW adalah yang induktor enzim ini tadi. Metabolisme itu sendiri, dia itu akan ketika nanti itu ada enzim, namanya enzim CYP itu ya, yang melakukan metabolisme itu kan enzim CYP atau enzim hati. Ini enzim CYP atau enzim hati itu nanti pengubahannya dari obat itu nanti ketika metabolisme itu hasilnya itu ada obat bebas, ada metabolit. Metabolit ini adalah sampah yang mana tidak bisa menghasilkan efek. Sedangkan kalau yang obat bebas, ini yang nanti akan masuk ke fase distribusi. Distribusi, yang mana berarti menghasilkan efek atau enggak? Menghasilkan. Ya, ini dia menghasilkan efek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman, pertanyaannya, kalau dia induktor enzim, ya, dia induktor enzim, otomatis tadi dia meningkatkan kinerja enzim CYP atau enzim hati. Ketika ketika enzim CYP hati ini itu atau enzim pemetabolisme ini ditingkatkan, maka yang terjadi adalah apa? Ketika enzimnya itu ditingkatkan kinerjanya, dia akan lebih melakukan metabolisme atau malah menurunkan proses metabolisme. Meningkatkan hasil metabolismenya, Kak. Iya, sehingga dia nanti akan meningkatkan proses metabolisme. Ketika terjadi peningkatan proses metabolisme, maka yang terjadi adalah apa? Penurunan obat bebas, peningkatan metabolit. Nah, sekarang, kalau terjadi penurunan obat bebas, maka yang terjadi adalah apa? Tidak berefek. Efek terapi yang diinginkan tidak terjadi. Lain yang dipengaruhi itu tidak akan oke ya, efek obatnya dia itu akan menurun. Dari sini aman nggak teman-teman? Aman, Kak. Jelas? Atau mungkin masih dicerna-cerna dulu? Jelas? Aman? Cul? Aman, Kak. Oke. Oke, lanjut. Sekarang, kalau sekarang adalah dia itu memiliki efek inhibitor enzim, otomatis ketika dia menurunkan kinerja enzim, yang terjadi adalah enzim hati ditingkatkan atau diturunkan? Diturunkan. Diturunkan, oke. Ketika enzim hati diturunkan, maka dia akan memberikan proses metabolisme. Ada dua nih, yang mengalami ketika enzim hati melakukan metabolisme sedikit,
Apa? Kadar obat dalam darah meningkat gitu nggak, Kak? Iya, karena di sini terjadi peningkatan obat bebas dan di sini terjadi penurunan metabolit. Sehingga yang terjadi ketika terjadi peningkatan obat bebas, maka akan terjadi peningkatan efek dari obat yang dipengaruhi sehingga akan menghasilkan yang namanya toksisitas. Dari sini kira-kira jelas atau blas? Atau bingung? Aman? Aman. Aman, Kak. Oke, beneran aman ya? Sekarang berarti kalau omeprazol, ini aku gini kan biar kelihatan. Omeprazol dia berfungsi sebagai inhibitor enzim. Yang dipengaruhi adalah warfarin. Maka gimana? Inhibitor enzim, maka enzimnya itu menurun atau meningkat yang pada hati? Menurun, Kak. Oke, dia akan menurunkan enzim hati. Ketika terjadi penurunan enzim hati, yang terjadi adalah Bentuk obat bebas warfarinnya itu tinggi atau banyak. oke, keren banget. Peningkatan obat warfarin bebas dan penurunan metabolit warfarin. Sehingga ketika terjadi peningkatan obat bebas, yang terjadi adalah toksisitas dari Warfarin. warfarin. Oke. Sip, mantap. Dari sini ada yang masih bingung? Aman? Sekarang contoh dari induktor enzim itu adalah rifampisin. Antara rifampisin dengan warfarin. Berarti gimana teman-teman? Efeknya apa? Efeknya langsung aja nih ya, nggak usah dijelaskan ya. Efeknya apa berarti? Rifampisin bertindak sebagai induktor enzim yang mempengaruhi warfarin. Maka yang terjadi warfarin gimana efeknya? Menurun efeknya. Tidak memberikan efek. Menurun, terjadi penurunan efek. Kenapa? Kenapa? Karena jumlah Obat metabolitnya bebasnya itu meningkat. sedikit. Ya, karena terjadi penurunan obat bebasnya. Gitu ya. Terjadi penurunan obat bebas sehingga efek obat bebas, efek warfarinnya juga akan menurun. Dari sini aman? Dapat dipahami? Jelas? Aman, Kak. Oke, paham ya? Kak, itu hanya warfarin ya, Kak? Enggak. Enggak. Jadi misal kayak rifampisin mempengaruhi obat lain, contohnya kayak kortikosteroid atau kontrasepsi oral, itu bisa gitu. Oke, dari sini aman? Kak, cara ngapalin induktor sama inhibitor Kan, tapi perbanyak latihan soal aja. Kuncinya gitu. Jangan dihafalkan karena nanti takutnya malah malah bingung gitu. Jadi makin banyak latihan soal, nanti ketemu soal-soal, nanti insya Allah akan mudah hafal. Kalau yang khas ya, kalau induktor enzim itu kayak rifampisin, fenitoin, karbamazepin, itu masuknya induktor. Kalau berarti selain itu dia masuknya inhibitor. Kayak tadi itu apa? Omeprazol kayak gitu, dia inhibitor. Gitu. Oke? Aman? Dari sini jelas? Aman, Kak. Aman ya. Lanjut nomor 3 sekarang. Pasien laki-laki Tuan I, 50 tahun dirawat karena tukak lambung. Riwayat penyakit lain, hipertensi, diabetes mellitus, obat rutin yang dikonsumsi adalah aspirin dosis rendah, amlodipin, dan metformin. Dokter meresepkan PPI untuk profilaksis tukak. PPI yang tepat dipilih adalah yang mana? Kata kunci ada di aspirin dosis rendah. Yang mana? Rabeprazol. Kenapa rabeprazol? Karena dia Ya, baik. Yap, benar rabeprazol. Aku bantu ya. Nah, di sini sebuah penelitian oleh Sugimoto menyimpulkan hambat sekresi asam terlepas dari genotip CYP2, C19 dan mengurangi kejadian cedera mukosa.
Kemudian rabeprazol juga memberikan perlindungan terhadap cedera mukosa yang disebabkan oleh aspirin dosis rendah tanpa mengganggu aksi dari clopidogrel. Karena di sini fungsi sama. Omeprazol dan esome dia merupakan inhibitor enzim yang mana dia mempengaruhi clopidogrel. Nah, jadi clopidogrel ini nanti akan menurun efeknya ya karena meningkat efeknya karena ada si inhibitor enzim ini. Gitu. Jadi rabeprazol ini dia cukup aman tanpa mengganggu aksi dari clopidogrel. Nah, di sini omeprazol itu dia menghambat pada 2C19, CYP34A. Terus kalau yang rabeprazol itu dia non-enzimatik. Jalur metabolisme utama untuk PPI dan CYP yang terlibat. Jadi rabeprazol itu tidak dominan menghambat pada tidak menghambat pada enzim CYP atau sebagai inhibitor pompa proton PPI kayak gitu. Jadi oleh karena itu yang lebih aman untuk dan tanpa memengaruhi efektivitas obat lain, maka jawabannya adalah si rabeprazol. Gitu. Dari sini jelas, teman-teman? Aman ya? Aman? Aku lanjutkan. Oke. Aman ya? Benar, aku lanjutkan ke saluran cerna atau diare. Diare itu merupakan peningkatan frekuensi BAB dan penurunan konsistensi feses. Bisa lebih dari 5 kali ya peningkatannya. Nah, kita lihat di sini bahwa diare kita cek dulu. Kayak historinya sebelumnya atau assessment terlebih dahulu. Kalau akut diare itu waktunya kurang dari 3 hari. Kalau kronik diare itu waktunya lebih dari 14 hari. Nah, kemudian di sini kalau dia akut diare itu biasanya kalau tidak disertai demam, maka bisa penggantian elektrolit atau penggunaan loperamid atau atorben. Tapi kalau ada demam, maka ini bisa perlu pengecekan feses dan juga WBC atau RBC-nya. Kalau negatif, maka simptomatik terapi kayak ini. Kalau yang positif, maka perlu penggunaan antibiotik. Nah, kalau yang kronik diare lebih dari 14 hari, maka penanganannya perlu penanganan khusus. Gitu. Lalu terapi apa sih untuk diare untuk anak? Ya. Jadi diare itu sangat berbahaya sekali, gitu ya. Diare sangat berbahaya sekali karena dia berdampak pada cairan tubuh. Ketika tubuh itu mengalami dehidrasi, mengalami kekurangan cairan terus-menerus, dia akan mengalami yang namanya shock. Shock hipovolemi. Nah, shock hipovolemi inilah yang bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati pada diare. Terapi diare untuk anak itu first line-nya adalah Oralit 200 ml dengan perbandingan 4 dan 1 bagian garam. Fungsinya adalah ini tadi untuk mencegah dehidrasi. Dia merupakan terapi penggantian cairan. Kemudian ada zinc. Zinc ini untuk memperbaiki motilitas usus. Diberikan kurang dari pasien 6 bulan itu 10 mg per hari selama 10 hari. Kalau pasien lebih dari 6 bulan diberikannya 20 mg per hari selama 10 hari. Kemudian kontraindikasi pada anak yaitu penggunaan loperamid pada anak karena dapat menyebabkan efek samping seperti kram perut dan depresi pernapasan. Gitu ya, loperamid tidak boleh diberikan pada anak karena bisa menyebabkan kram perut dan depresi pernapasan. Dari sini dapat dipahami aman atau masih ada yang bingung? Ini yang dihafalkan ya teman-teman ya. Penggunaan zinc, fungsinya untuk apa? Sama dosis zinc, itu sering banget keluar. Kemudian di sini ada terapi lain dari diare ya teman-teman. Ada opiat dan turunannya, contohnya ada loperamid dan juga ada difenoksilat. Mekanismenya menunda transit intraluminal, meningkatkan kapasitas gut, dan kontak dan absorpsi. Jadi, loperamid ini itu, dia fungsinya adalah memperlama kontak feses, memperlama kontak feses pada usus. Harapannya apa? Harapannya adalah cairan yang ada pada feses itu bisa diserap kembali. Sehingga akan menyebabkan konsistensi feses jauh lebih keras dan
konsistensi optimal. Kemudian ada adsorben, contohnya ada kaolin pektin sama atalpukit. Ini mekanismenya tidak spesifik karena dapat mengabsorpsi toksin dan nutrien. Kemudian ada antisekretori, antiinflamasi. Ada bismut subsalis inflamasi dan antibakterial, ini sebagai lini terakhir. Tidak disarankan sebagai lini pertama karena zat aktif salisilat banyak interaksi terhadap obat lain, seperti antikoagulan. Bismut juga menurunkan absorpsi tetrasiklin. Jadi ada Nah, ini efektif untuk mencegah diare traveler. Kemudian ada bacterial replacement, yaitu laktobi. Di sini mengkondisikan kembali flora usus normal dan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Gitu. Kemudian lanjut, ada pertanyaan dari sini? Kak, tadi teh buat obat zinc itu buat apa ya? Meningkatkan motilitas atau memperbaiki motilitas usus, Kak. Oke, Gitu. makasih, Kak. Berarti kalau mau merekomendasikan obat, Kak, mending zinc apa gimana cara memilih terapi untuk siapa dulu? Untuk pasien diare. Anak atau dewasa? Kalau anak dewasa gimana baiknya? Kalau ya tentunya kalau anak kita rekomendasikan zinc terlebih dahulu, kemudian oralit untuk mencegah dehidrasi, zinc untuk memperbaiki motilitas usus, dan juga laktobi untuk mengkondisikan kembali flora usus normal. Ya. Kalau semisal untuk pasien dewasa bisa diberikan zinc, ya bisa diberikan zinc. Kemudian bisa diberikan oralit juga untuk mencegah dehidrasi juga, bisa diberikan ini opiat atau turunannya. Dulu, pasien ini mengalami diare apakah setelah makan atau ada penyakit karena ada infeksi atau yang lain. Kalau infeksi kita nggak boleh pakai loperamid. Ya, diare infeksi ini nggak boleh, Kak. Diare infeksi. Kalau dia pakai antibiotik apa enggak sih, Kak? Tergantung diarenya berapa hari dulu. Kemudian ada demam atau tidak. Kemudian di diarenya ada darahnya atau tidak. Seperti itu, Kak. Terus diarenya itu kayak keruh atau kayak cucian beras kayak gitu. Kalau cucian beras biasanya kan ada kolera di situ. Kalau semisal ada darahnya biasanya diare traveler atau diare karena perjalanan panjang infeksi dari E. coli. Nah, itu kita nggak boleh merekomendasikan loperamid. Gitu. Kenapa? Karena loperamid itu tadi kerjanya dia memperlama transit feses di usus. Kalau itu nanti infeksi bakteri dikasih loperamid, takutnya malah bakterinya semakin menyebar karena kan feses itu letaknya bakteri ya. Nah, ketika fesesnya itu transitnya lama, nanti bakterinya itu akan diserap kembali oleh tubuh. Jadi gitu ya, nggak boleh. Kalau infeksi nggak boleh pakai loperamid atau difenoksilat. Boleh pakai bismut subsalisilat atau menggunakan antibiotik yang spesifik. Kayak misal doxycycline itu untuk kolera, kemudian diare traveler itu ada cotrimoxazole, itu boleh. Gitu, Kak. Oke, dari sini aman? Oke, Kak, terima kasih. Kak, Oke. boleh tolong diulangin bedanya diare yang infeksi sama yang enggak? Kalau infeksi, sudah jelas ya, ada tanda-tanda infeksi. Biasanya hasil labnya ada peningkatan nilai BBC, sel darah putihnya meningkat, atau leukositnya. Kemudian kalau BBC-nya tinggi, otomatis ada demam. Kemudian diarenya itu ada tanda-tanda khusus, kayak misal diare berdarah, atau diare keruh, kayak cucian beras, kayak gitu. Nah, itu biasanya spesifik infeksi gastrointestinal. Gitu. Oke? Ada lagi? Kak, aku mau tanya. Kan yang di bagian antisekretori ini dibilang bismut itu dapat menurunkan absorpsi tetrasiklin. Sedangkan ada PUD tadi kan ada yang kayak bismut quadruple, yang 4 itu kan sama tetrasiklin. Itu apakah tetrasiklinnya nggak bakal berefek atau gimana? Atau kayak minumnya itu diberikan jarak? Oke, di sini ada kata kunci absorpsi. Berarti dia mekanisme interaksinya di fase apa? Di fase absorpsi. Kalau terjadi otomatis strateginya dengan cara apa? Selama 2 jam atau diberi jeda pada saat 2 jam pengosongan lambung. Gitu. Aman dari sini? Jelas? Terima kasih, Kak.
Oke, dengan senang hati. Lanjut ya. Nomor 4, pasien laki-laki tuan O 60 tahun dengan gagal ginjal kronik stadium 4 mengalami diare akut. Dokter mempertimbangkan pemberian loperamid. Apa yang perlu diperhatikan farmasis sebelum pemberian obat ini? Yang mana? Nah, itu udah aku jelasin tadi. Apa? Yang B, Kak. Oke, benar. Nggak boleh ya, karena loperamid itu memperlama transit feses. Kalau fesesnya terinfeksi, terus lama transit, jadinya akan balik lagi itu si bakterinya. Jadi, loperamid tidak dianjurkan pada diare infeksi invasif karena resiko rentan retensi patogen. Ya, loperamid dapat menyebabkan ileus atau retensi feses. Diare disebabkan oleh penyebab non-motilitas. Gejala kembung hebat dan nyeri perut menandakan perlunya penghentian obat dan evaluasi lebih lanjut. Oke, lanjut. Nomor 5 sekarang. Seorang pasien perempuan Nyonya I 35 tahun dengan diare non-spesifik diberi loperamid. Setelah 2 hari, pasien kembali dengan gejala kembung hebat dan nyeri perut, tidak ada demam atau darah di feses. Tindakannya adalah? B juga, Kak. Oke, benar ya tadi. Ini sudah jelas sebenarnya. Gejala kembung hebat dan nyeri perut menandakan perlunya penghentian obat dan evaluasi lebih lanjut. Jadi jawabannya yang B. Oke. Dari sini aman? Jelas? Sebelum masuk ke aman ya. Nomor 6, anak Y usia 8 bulan mengalami diare selama 3 hari berturut-turut. Pasien tersebut sudah dirawat di rumah sakit dan mendapatkan beberapa macam obat. Salah satu obat yang didapatkan pasien adalah zinc tablet. Sebut sudah tidak diare. Informasi yang harus diberikan apoteker adalah yang mana? C, Kak. Yang C, Kak. Usianya berapa bulan? 8. 8. Oke, usia 8 bulan. Berarti kalau zinc dia lebih dari 6 bulan penggunaannya? 20 mili, Kak. Selama? 10 hari, Kak. Oke. Kalau kurang dari 6 bulan? 10 mili. 10 miligram. Selama? 10 hari. 10 hari. Kalau semisal di hari kelima sudah sembuh diarenya? Tetap dilanjutkan. Dilanjutkan sampai 10 hari. Oke, tetap dilanjutkan sampai. Oke, mantap betul. Oke, dari gastrointestinal kita selesai. Cukup panjang ya ternyata, walaupun ringan kasusnya atau simple, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari. Juga diare, ada yang masih dibingungkan? Pak, izin tanya. Boleh, silahkan. Tadi yang untuk omeprazol sama warfarin itu kan dia di fase metabolisme. Nah, terus itu berarti nggak boleh dipakai ya omeprazolnya sama warfarin atau diganti? Monitoring closely, Kak. Jadi kalau dalam interaksi obat, aku terus di sini ya. Kalau ada interaksi obat, itu tandanya adalah kalau dia minor, itu diabaikan. Kalau itu moderate, itu monitor di apa namanya? Monitoring secara ketat. Kalau dia itu udah major atau mayor, itu udah kontraindikasi, jadi harus diganti. Nah, dalam kasus omeprazol dengan warfarin tadi, sebenarnya masih bisa digunakan bersamaan, asalkan kita pantau warfarinnya, apakah ada toksisitasnya atau enggak. Toksisitas warfarin kita lihat dari apa? Dari? INR. Iya, INR, dari gejala pendarahan atau INR-nya. Kalau INR-nya normal, gejala pendarahannya tidak ada, kayak mimisan tidak ada, nggak ada pendarahan pada lambung, maka obat ini masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah ada gejala pendarahan atau INR, maka entah warfarin atau omeprazolnya ini yang harus diganti. Oke, Kak. Oke, gitu ya. Jadi besok kalau teman-teman praktek di rumah sakit, kalau ada interaksi minor, itu jangan dianggap, diabaikan saja. Yang perlu kita lihat adalah yang moderate ataupun yang mayor. Oke, aman dari sini? Jelas? Kak, izin tanya. Boleh. Tadi kan ada yang di fase metabolik. Cara kita tahu sama bedain dia induksi sama inhibitor itu ketika kapan ya, Kak? Itu sudah ketentuan, Kak. Tapi aku juga tidak hafal karena aku tidak mau menghafalkan. Jadi sudah ketentuan, kayak rifampicin dia itu induktor enzim, omeprazol dia inhibitor enzim, phenytoin dia induktor enzim,
Kemudian karbamazepin dia induktor enzim. Caranya gimana? Semakin banyak kita latihan soal, maka semakin kita tahu nih tandanya, oh dia semakin hafal, oh dia ini induktor enzim, oh dia ini inhibitor enzim kayak gitu. Jadi aku tidak merekomendasikan untuk menghafalkan, tapi yang aku rekomendasikan adalah perbanyak soal-soal aja. Yang terpenting kita sudah tahu kalau dia induktor enzim yang terjadi adalah ini, kalau dia inhibitor gitu, Kak. Gimana? Aman? Oke, sama-sama. Lanjut dulu ya. Kita masuk ke asma. Asma di sini langsung ke patofisiologinya, bahwa di sini ada asma itu penyakit sesek ya, sesek yang disebabkan karena adanya inflamasi. Inflamasinya ini karena ada alergi. Karena ada alergi. Nah, alergen ini nanti ya, alergen itu nanti akan meningkatkan kadar T helper 2 di saluran nafas. Sehingga akan menyebabkan pelepasan sitokin spesifik seperti interleukin dan mempromosikan kayak eosinofil dan imunoglobulin E. Produksi IgE atau imunoglobulin E ini akan memicu pelepasan mediator inflamasi. Gitu ya. Seperti histamin dan leukotrien sehingga akan menyebabkan bronkospasme atau kontraksi otot polos. Jadi kalau secara sederhana, asma itu patofisiologinya adalah ada alergi masuk. Ada alergen masuk. Ini nanti ditangkap respon imun dari tubuh. Ada zat asing masuk nih. Kemudian muncullah mediator inflamasi. Terjadilah inflamasi. Kalau terjadi inflamasi, dia akan mengalami kontraksi pada bronkus atau bronkokonstriksi yang menyebabkan sesak napas. Gitu kata kuncinya. Gitu ya. Oke, dari sini asma memiliki karakteristik inflamasi kronik saluran napas. Penyakit ini ditandai dengan gejala pernafasan seperti mengih, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk yang bervariasi dalam hal waktu dan intensitas. Gitu. Dari asma, patofisiologinya mudah banget teman-teman. Jadi intinya kayak gini aja. Alergen, ada respon imun tubuh melepaskan, ada alergi nih, mediator inflamasi keluar, terjadi inflamasi, karena ada inflamasi ini akan terjadi kontraksi bronkus atau bronkokonstriksi di sini. Sehingga menyebabkan sesak napas, mengih, dan lain sebagainya. Oke? Aman? Dari sini? Kita masuk ke terapi asma. Jadi, kalau terapi asma, itu secara garis besar itu ada 2. Ada reliever, ada controller. Kalau reliever itu adalah apa? Digunakan saat serangan. Kalau controller ini adalah untuk mencegah serangan atau mengontrol kondisi asma. Nah, reliever ini obatnya apa aja? Ada SABA, ada SAMA, ada theophylline, ada epinefrin. Kalau controller K di sini ada kortikosteroid, ada LAMA, ada LABA. Nah, ini ya. Jadi, untuk terapi asma itu ada reliever, ada controller. Kalau reliever itu digunakan saat serangan. Ya, biasanya SABA, salbutamol. Kalau controller itu digunakan untuk mencegah serangan atau mengontrol asma. Contohnya K, kortikosteroid, LAMA, LABA. Oke. Apa aja sih obatnya? Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari secara garis besar terapi asma dan juga patofisiologinya. Atau sudah aman? Aman? Nah, kalau aman, coba kita lihat di sini ada SABA. Contohnya ada salbutamol, terbutalin. Efeknya adalah bronkodilator. Ada LABA, ini formoterol sama terol. Efeknya bronkodilator juga. Ada ICS atau inhaled corticosteroid, ada budesonide sama fluticasone. Efeknya antiinflamasi. Ada OCS, oral corticosteroid, ada prednisolon sebagai antiinflamasi. Ada LAMA, long acting muscarinic antagonis, yaitu tiotropium, umeclidium, bronkodilator mengurangi sekresi mukus.
Ada sama ipratopedium bromida, efeknya bronkodilator dan mengurangi sekresi mukus. Ada LTRA, leukotriene reseptor antagonis. Ada montelukast staphylococcus, efeknya antiinflamasi. Ada metilsantin, theophylline atau aminofilin, efeknya antiinflamasi dan bronkodilator. Hati-hati, theophylline aminofilin indeks terapi tempit. Nah, di sini ada controller itu antiinflamasi, mengurangi gejala atau resiko eksaserbasi. Eksaserbasi itu tingkat keparahan. Gitu ya, contohnya ICS formoterol, ICS LABA, ICS LTRA. Kemudian ada reliever digunakan pada saat terjadi serangan asma. Contohnya ada SABA, di sini juga ada ICS formoterol. Ini GINA terbaru. Atau guideline terbaru. Nah, add-on itu bisa ditambahkan lagi, digunakan pada kasus asma berat untuk mengendalikan faktor risiko seperti lama, anti-IgE seperti omalizumab, anti-interleukin 5, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tata laksana asma dengan usia lebih dari 12 tahun. Gejalanya ya, ini ada jalur 1, ada jalur 2. Yang mana di sini dilihat dari gejala yang timbul. Kalau yang gejala yang pertama timbul kurang dari 4-5 hari per minggu, pakai ICS formoterol. Jadi sekarang itu guideline-nya adalah first line terapi asma. First line terapi asma itu adalah ICS formoterol, bukan lagi salbutamol. Karena ini jauh lebih rendah resistensinya dibanding penggunaan salbutamol monoterapi. Gitu. Kemudian kalau yang ketiga ya timbul hampir tiap hari atau terbangun dengan asma lebih dari 1 kali per minggu, pakai ICS formoterol juga. Terus terbangun lebih dari 1 kali dan fungsi paru buruk, diberikan ICS formoterol. Kalau dia asma berat tidak terkendali dapat ditambahkan oral kortikosteroid. Gitu ya, atau penambahan lama. Kemudian kalau reliever langsung pakai ICS formoterol. Pada jalur 2, ketika pasien itu timbul kurang dari 2 kali per bulan, maka dapat diberikan ICS. Diberikan saat menggunakan SABA. Jadi kalau jalur 1 ini dia belum menggunakan LABA, menggunakan SABA, atau salbutamol. Tapi kalau jalur 2 ini sebelumnya pasien sudah menggunakan salbutamol sebagai reliever. Ya, jadi sebelumnya dia udah pakai SABA, timbul kurang dari 2 kali per bulan, maka ICS dikombinasi dengan SABA. Kalau timbul kurang dari 2 kali per bulan, tapi kurang dari 4-5 hari per minggu, pakai ICS maintenance. Timbul hampir setiap hari sesaknya, ICS LABA. Terus makin parah ICS LABA, kalau misalnya semakin parah diberikan lama. Gitu ya, terapinya sebenarnya gitu aja. Kalau yang reliever pakai SABA karena sebelumnya pasien sudah menggunakan salbutamol sebagai reliever. Dari sini aman teman-teman? Jelas? Intinya aja adalah first line terapinya menggunakan ICS formoterol bagi yang belum pernah sama sekali menggunakan SABA. Ya, kalau nanti dia udah masuk asma berat, ditambah lama. Dah. Gitu. Kalau yang ini, dikasih SABA plus ICS, jadi first line-nya yang dia kalau kontrolernya itu adalah SABA plus ICS, terus kemudian nanti kalau misal di jalur 3, di step ketiga ini, timbul setiap hari asmanya, maka ICS ditambah dengan LABA. Kayak gitu. Nah, kalau ICS LABA tidak bisa, pakainya ICS plus lama. Gitu. Oke? Aman dari sini? Aku lanjutin dulu. Sambil bisa lihat perbedaannya ya. Kalau anak 6-11 tahun, sama ya, pakainya ICS dosis rendah. Plus SABA. Atau monoterapi SABA. Sebagai relievernya. Kalau kontroler masih pakai yang ICS dosis rendah plus SABA. Gitu. Kalau dia fungsi parunya sudah buruk, baru ditambahkan LABA. Itu ya. Terus lanjut. Ini langsung aja ya, biar tidak bingung teman-teman nanti. Kalau yang asma anak usia kurang dari 5 tahun, maka relievernya SABA, masih pakai salbutamol. Kontrolernya menggunakan ICS
intermittent. Gitu. Nah, kalau yang step 2, pola gejala tidak konsisten, namun mengi lebih dari 3 kali setahun, atau tidak terkendali lebih dari 3 tahun, di 3 kali, kambuhnya lebih dari 3 kali per tahun, maka bisa diberikan LTRA tiap hari atau ICS. Gitu. Ya. Jadi sama aja sih sebenarnya kalau anak usia ini kurang dari 5 tahun pakainya ICS intermittent. Gitu. Nah, di sini ada golongan obat tadi ya, ada salbutamol terbutaline sebagai bronkodilator. Efek sampingnya ada tremor, bronkospasme, kemudian faringitis, rinitis, upper respiratory. Yang perlu dimonitoring adalah FEV, peak flow pada nafas, terus fungsi paru, tekanan darah, nadi, stimulasi dari CNS, dan lain sebagainya. Serum potasium ini yang penting. Kemudian ada laba, ada formoterol sama salmeterol. Ini parameternya sama dengan SABA. Antimuskarinik, efek sampingnya ada bronkitis, eksaserbasi, peningkatan gejala, sinusitis, dispepsia, nausea, mual muntah, serostomia. Parameter monitoringnya adalah gejala dari glaukoma, karena dia muskarinik ya. Terus ada urinary retensi urin juga perlu dicek atau dimonitoring. Karena dia anti muskarinik, jadi bekerja pada otot atau reseptor muskariniknya. Kemudian metilsantin, ada theophylline aminofilin, parameternya ada heart rate, CNS effect, respiratory rate, sama gas darah. Hati-hati, ini indeks terapi sempit. Kemudian ada inhaled corticosteroid, ada budesonide sama fluticasone. Ini parameternya adalah ada oral kandidiasis, penurunan mineral atau densitas tulang, terus ada perlu tes fungsi hati, kayak gitu. Jadi kalau kortikosteroid hati-hati pada penggunaan pasien DM karena dia mempengaruhi regulasi gula darah. Kemudian hati-hati pada pasien osteoporosis karena dia menurunkan densitas tulang. Gitu. Oke. Dari sini asma ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan untuk soalnya. Aman? Halo, aman? Jadi first line-nya teman-teman pakainya ICS formoterol. Baik untuk ibu hamil juga pakainya ICS formoterol. Jadi ICS pada ibu hamil tidak boleh dihentikan karena dia sebagai controller biar tidak kambuh lagi. Oke, kita masuk nomor 7 dulu. Tuan K, 45 tahun, pasien asma kronis diberikan dokter golongan metilsantin, yaitu theophylline oral. Apoteker melakukan penilaian terapi untuk pasien tersebut. Hal yang harus dimonitoring adalah yang mana? A, B, C, D, E yang mana? Yang mana, guys? Yang E, Kak. Yang E. Oke, peningkatan hormon kortisol. Ini kemana semua nih? Jangan-jangan udah tidur nih. Ini ya. Peningkatan hormon kortisol, efek sampingnya. Lanjut, nomor 8. Seorang anak 4 tahun berobat ke dokter. Anak tersebut sedang menjalani terapi. Dokter memberikan terapi LTRA atau leukotriene reseptor ya, untuk mengontrol gejalanya karena obat kontrol yang biasa KI pada anak tersebut. Contoh obat LTRA yang dimaksud adalah? Zafirlukaz. Oke, Zafirlukaz. Mantap, benar sekali di sini ya, LTRA, leukotriene reseptor antagonis. Nomor 9. Seorang anak usia 9 tahun dibawa ke rumah sakit karena serangan asma akut yang dipicu oleh infeksi virus. Pasien terlihat sesak, sedikit batuk, dan demam. Selain infeksi ringan, pasien juga tidak pernah mengonsumsi obat asma apapun. Obat asma yang direkomendasikan adalah? Salbutamol inhaler, Kak. Oke. Karena serangan asma akut. Kalau serangan asma, reliever atau controller? Reliever. Oke. Reliever. Sip, mantul. Jawabannya yang E. Reliever. Terakhir, seorang pasien laki-laki 56 tahun sedang menjalankan terapi asma dan diberikan obat Montelukaz. Mekanismenya, Montelukaz sebagai anti asma apa?
Yang D. Kas. Aktivitas leukotrien. Oke, kalau kas itu jelas leukotrien ya, atau LTRA kalau yang kas. Montelukast, Zafir Lukas. Kalau stimulasi reseptor beta 2 bronkus apa? Agonis beta 2 apa ini? Salbutamol. Oke, salbutamol atau SABA. SABA tadi ada apa? Salbutamol, dan terbutalin. terbutalin. Ini bisa SABA atau LABA. Oke, dari sini aman. Ada pertanyaan dulu? Aman, Kak. Aman, selesai berarti ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup mengantuk dan lelah? Oke, tidak ada? Kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin ada masukan lagi, boleh disampaikan ya teman-teman ya, biar nanti suasana belajarnya lebih enak. Diharapkan kayak hari ini tadi aku senang banget suasananya diskusi dua arah, jadi nggak cuma dari aku aja, tapi teman-teman juga bisa bertanya, kemudian juga bisa menjawab dan lain sebagainya. Dengan begitu makin banyak manfaat yang kita dapatkan dan ini juga nambah semangat teman-teman buat belajar lagi dan lagi. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Semoga hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat istirahat, guys. Thank you, Terima kasih, Kak. Kak. Thank you, Kak. Sama-sama.